nanya kabar gitu. Ya, tapi beliau, nah mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai kapan Saifuddin pulang. Itu bahkan nggak bisa diklarifikasi dikarenakan beliau ingin tinggal di Amerika. Nah, يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana klarifikasi dari kedua putra Saifuddin Ibrahim, ya, yang dimana beliau ada Ustadz Ipung dan juga ada Ustadz Dance Mumek dan juga ada Ustadz Sadam, ya, dan beserta adiknya memberikan klarifikasi tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim, ya, tentang keadaannya. Oke, demikian kami muslimin videonya. Nah, ini kabar terbaru, ini sangat kencang sekali yang beredar di masyarakat ini tentang beliau. Saya tawakuf, ya, tawakuf itu melihat dari sisi antara benar dan tidak, karena saya melihat sepertinya ada berita yang ini jadi-jadian atau ini berita bener, nggak jelas dan mungkin ini adalah bagian dari ujian kesabaran buat Pak Saifuddin Ibrahim supaya beliau bisa bertobat barangkali. Amin. Barangkali begitu. Bagaimana bisa dibantu di Insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur untuk kesempatan hari ini saya bertemu dengan Ustadz Dance dan juga Ustadz Ipung, terus ketemu Muammar, ya. Alhamdulillah, artinya hari ini ternyata yang paling mahal di antara sekian banyak nikmat itu adalah nikmat iman. Dan ternyata berdasarkan nikmat yang paling mahal tersebut, ujian yang alhamdulillah, yang qadarullah lebih tepatnya, yang kami dapatkan yaitu adalah bagian daripada ujian daripada keimanan, karena ayahanda seperti itu, ya. Terus untuk pertanyaan tadi, ya Ustadz, ya, hal-hal yang seperti itu sebenarnya kalau Sadam ini termasuk sangat jarang untuk komunikasi sama Abi. Tapi kemarin kita belum ada sebulan yang lalu call Abi sih, kita call, kita video call, saya tanya gimana kabarnya, ya apa namanya, sebenarnya lebih nggak banyak ngomong, cuman kita tuh bener-bener kayak ibaratnya tuh memahami pandangan satu sama lain, yang memang nggak bisa dijelaskan secara omongan biasa. Cuman saya tahu beliau sepertinya sedih, ya, itu sedih, kelihatan sekali seperti itu. Cuman artinya saya apa namanya tidak bisa memberi komentar, ya, karena memang ini kan ada dua pendapat, ya, benar atau tidaknya. Yang jelas memang itu tulisan Abi, ya, cuma saya nggak bisa beri komentar apapun karena memang apa namanya nggak punya bukti-bukti terkait apa yang harus dijelaskan untuk perihal-perihal yang kemarin gitu, Ustaz. Ya. Dan saya melihat sepertinya amunisi dari Bapak Saifuddin Ibrahim ini mulai menipis sekarang. Amunisi, bahan bakarnya udah mulai menipis. Iya. Kalaupun ingin pulang ke Indonesia, kayaknya beliau gimana gitu, ya, sangat rindu kayaknya pulang ke Indonesia. Betul. Tapi antara bingung antara bagaimana nanti hukuman yang akan dijalani itu bagaimana, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa kepada para penonton, alhamdulillah
Ananda Muammar Hadafi. Beliau ini sekarang sedang naik tingkat ya. Naik tingkat ini sedang berjuang untuk menjadi seorang bisnismen. Saat ini jualan apa? Boleh dijelaskan ya kepada para penonton. Barangkali nanti Instagram juga, kasih Instagram di sini ya. Ya, saya ini bagian dari promokan loh. Wah, bisnis anak muda ini. Supaya ini beliau mandiri, sudah tidak bergantung lagi kepada Bapak Sabun Ibrahim. Kalau dulu ikut beliau ikut sama Pak Sabun Ibrahim. Iya, jadi ajudan, nganterkan, nyetir dan sebagainya, bahkan disuplai dari beliau. Sekarang mandiri beliau. Alhamdulillah. Dan insya Allah lebih berkah kan? Iya. Lebih berkah. Iya. Jadi beliau sekarang bisnisnya itu, biar saya ngomong nggak apa-apa kalau nggak berani ngomong ya. Bisnisnya itu produksi akrilik. Iya, laser cutting. Iya, aksesoris dari akrilik seperti boleh dilihatkan di HP. Iya. Nah, ya. Mudah-mudahan dari pemberitaan ini nanti nggak tahu ya, bisa terjalin silaturahim atau bisnis ya, boleh. atau jadi mantu. Kan nggak tahu kan, ternyata ngambil mantu ya. Iya. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi itu fokus ke laser cutting ya. Ya, ini. Ini bisa diperdekat kali ya. Iya. Nah, Jadi bisnisnya itu laser cutting, kerajinan. Bagian kerajinan. Banyak tipe-tipenya juga, kalung kucing, gantungan kunci gitu. yang utama Yang utama sekarang lebih ke kalung kucing. kalung kucing ya. Iya. Laris bukan main. Harga kisaran berapa? Kisarannya murah sekali. 10.000, tapi kualitasnya bagus. Ini beliau produksi sendiri, jadi alatnya, mesinnya ini produksi sendiri, dan beliau ibaratnya mesin juga beliau mengangsur ya. Yang penting produksi jalan. Betul. Ya, Bismillah. Nekat dulu. Tapi insya Allah ada modal ilmu cash flow, ilmu tentang keuangan, insya Allah lah. Percaya diri. Ya. Boleh dibantu nanti entah Instagram atau apa ya. Boleh, di sini. Yang mau order atau apa, nanti kan barangkali dari sini kan bisa. Yang jelas beliau berjuang untuk menjadi orang mandiri. Insya Allah. Mohon doanya. Iya. Mohon doanya juga. Ya. Komentar 1 menit Tuan Guru. Nah, ini Pak Sabun Ibrahim, Anda orang Islam dan sekarang masuk Kristen menjadi pendeta, tapi persoalan Anda ini masalahnya menghujat Islam itu. Nah, beliau ini dari Kristen masuk Islam dan menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menghujatkan begitu. Iya. Barakallah Ustaz. Iya, ya memang harus jadi seorang yang memiliki agama yang kita perlu tumbuh kembangkan. Kita menjauhkan diri dari menghujat kepercayaan orang lain. Dan saya ini merasa bangga melihat anak-anaknya Saifuddin Ibrahim. Barakallah Ustaz. Ya, saya melihat dari raut wajah mereka, mata mereka itu orang-orang yang baik dan punya perspektif di kemudian hari lebih baik. Amin. Dan punya pandangan dan wawasan baik. Amin. Dan punya anugerah karunia talenta yang baik. Amin. Saya mendengar dari mereka sendiri, mereka sudah punya bisnis pekerjaan yang bisa membiayai hidup mereka, tidak lagi tergantung dari orang tua yang jauh sana. Namun saya melihat sekalipun berbeda keyakinan, tetapi mereka sangat mengasihi, mendoakan ayah mereka. Jauh di mata, dekat di hati. Betul. Terima kasih. Lewat doa itu Ustaz. Baik, begitu. Demikian, terima kasih. Ini konten yang kejar-kejar. Jadi karena beliau sibuk sekali. Insya Allah. Ya, semoga lah bertemu kan kita di waktu yang lebih luang, karena memang saat itu dan juga saudara baru ini berarti buat kehidupan saya ini, alhamdulillah. Ya, semoga inspirasinya lebih sebar luas
artinya manfaat itu lebih didapatkan oleh banyak orang. Ya. Sebentar, terakhir saja. Apa itu? Satu menit. Satu menit. Baik. Karena banyak orang bertanya. Ini cerita Pak Sabir Ibrahim yang tulisan di Facebook itu benar atau tidak? Mari. Saya ini perlu nanya ke Muammar ini. Soalnya saya juga tahu ketika ada YouTuber Muslim upload itu. Iya. Karena memang saya sangat jarang aktif Facebook seperti itu. Iya. Muammar yang paling pas untuk menjawab itu benar tulisan Nabi apa enggak? Ya, itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai postingannya itu, pertama, postingannya itu jangan dipercaya dulu. Itu memang datang dari Saifuddin Ibrahim, namun ada konflik di situ, ada beberapa masalah sehingga Bapak Saifuddin melakukan hal tersebut. Dan kalaupun saya ceritakan, mungkin nanti akan ada dua versi cerita. Namun saya tidak ingin menceritakan mengenai dua versi ini karena pastinya di internet akan lebih liar lagi. Jadi satu-satunya yang mau saya katakan adalah sementara itu dari Facebooknya Saifuddin kurang kredibel, ataupun yang dari sumber lain itu kurang kredibel. Karena bahkan dari anaknya sendiri, saya dan Bang Sadam ataupun Bang Fikri, itu tidak bisa klarifikasi ataupun mendapatkan bukti dari dua sumbernya ini. Berarti bisa jadi ini ya, kemungkinan tulisannya mengarang bebas. Iya, bisa. Iya. Untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan tertentu. Ada kabar lagi bahwa beliau terkena HIV/AIDS itu? Oh, kalau itu nggak ada. Maksudnya nggak ada informasi mengenai hal tersebut. Itu karena ini ceritanya tuh lagi ada pembahasan itu, Muhammad. Iya. Namun itu kamu tahu nggak? Iya, tahu juga. Cuman itu katanya kan kalaupun ini kan ada dua cerita juga ya, HIV/AIDS itu tuh ceritanya si Ayu ataupun Saifuddin Ibrahim yang saya Istri Abi. Ya, istrinya Abi Saifuddin. Nah, ini tuh kalau yang pasti itu Bunda Ayu tidak. Bilangnya enggak. Kalaupun yang Saifuddin Ibrahim, saya belum klarifikasi mengenai hal tersebut. Jarang kontak juga sih. Udah jarang kontak, tapi ya sebenarnya yang paling dekat memang saya gitu. Saya juga sebenarnya pernah nanya kabar gitu. Ya, tapi beliau, mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai kapan Saifuddin pulang. Itu bahkan nggak bisa diklarifikasi dikarenakan beliau ingin tinggal di Amerika. Namun visanya belum mau diperpanjang tapi belum diterima. Tapi karena bisa melakukan gugatan, jadi itu lebih lama lagi. Karena kan sebenarnya yang mau buat visa kan bukan Abi saja, masih ada orang lain. Jadi antriannya selain panjang, itu bisa mencapai bertahun-tahun. Iya, jadi dari kami sendiri kalau ada pertanyaan kapan pulang, kita nggak tahu. Dan dari Bapak Saifuddin juga nggak mau tinggal di Indonesia. Itu katanya dari mulut beliau begitu. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak apa-apa. Kita insya Allah ketemu lagi. Nah, demikian tadi kamu ya, yang dimana kedua putra Saifuddin Ibrahim memberikan klarifikasi tentang bagaimana keadaan Saifuddin Ibrahim dan juga tentang tulisan-tulisan yang ada di Facebook ya. Namun di sini kedua putranya ini tidak memberikan jawaban secara pasti karena mungkin lah ya namanya seburuk-buruknya orang tua, namanya juga mereka ini adalah buah hatinya, maka tidak akan sampai hati mengumbar aibnya ya. Walaupun apa yang disampaikannya ini ngambang ya, tentang jawabannya ini ngambang, namun sesungguhnya mereka memendam rasa bahwasanya itu benar ya. Namun kan kedua anaknya ini tidak berani terlalu jauh memberikan klarifikasi dengan jelas karena memang itu aib ya, aib orang tuanya. Itulah seorang muslim ya, ketika orang tuanya sudah menjadi kafir sekalipun aibnya tetap disembunyikan oleh kedua putranya
kedua anak-anaknya, karena memang sesungguhnya di dalam Islam itu memang dilarang mengumbar aib walaupun orang itu sudah banyak menyakiti ya. Nah, jadi terkecuali orang-orang yang zalim seperti Firaun gitu ya, seperti Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya kalaupun diumbar aibnya itu tidak masalah juga ya, karena memang dia adalah seorang yang Allah laknat ya, orang-orang yang seperti Saifuddin Ibrahim ini. Hanya saja memang sebagai seorang anak rasanya memang tidak sampai hati kan begitu, jadi kita pun dapat maklumi semua itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.